Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Sesuai janji saya, kita akan mempraktekkan cara memakai alat ini teman-teman ya. Ini sambil adik kita Indri belajar. Jadi di sini pertama kita masukkan ini dulu ke tempat jarumnya seperti yang kita review kemarin. Habis itu kita setting. Kebetulan saya sendiri yang akan mencoba, jadi saya setting di angka 4. Di angka 4. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan ketebalannya. Jadi nanti Indri ini disesuaikan ketebalan. Kalau misalnya cewek cukup 3 aja. Kalau cewek kayak Indri itu cukup 3 aja tuh. Tapi kalau laki-laki bisa 4. Oke, kita lanjut. Jadi kalau cowok itu dia biasanya 4/5, tapi kalau perempuan tuh 3 aja cukup. Berarti kalau perempuan yang udah tua, banyak yang apalah ini agak kasar ininya, bisa disetting ke 4. Biasanya kalau perempuan cukup 3 aja. 4. Habis itu kini ada 3 pengecekan. Semua prinsipnya sama, mau asam urat, mau kolesterol, mau asam urat, mau kolesterol maupun gula, semua sama caranya. Jadi saya contohkan dulu yang asam urat, tapi saran saya teman-teman di sini kalau mengecek, cek dulu dari asam urat atau gula. Karena kalau untuk kolesterol itu darahnya agak sedikit lebih banyak dibanding yang ini dibutuhkan, dan pengecekannya pun lebih lama yang ini hasilnya keluar. Jadi supaya tidak membeku tempat yang kita tusuk tadi, gunakan yang ini dulu, karena glukosa ataupun asam urat itu relatif cepat, nggak sampai 10 detik udah terdetek berapa datanya. Sebenarnya ini kurang lebih hampir 30 detik sampai 1 menit baru keluar. Nanti kalau lama-lama kita biarkan, luka tusukan tadi akan membeku. Jadi kita gunakan yang cepat, biar cuma sekali tusuk aja. Kebetulan saya akan ngecek asam urat. Kita ambil. Ini usahakan chipnya ini, nomor chip yang di sini, ini kode chipnya 8393 itu harus sama dengan kode yang di sini. Jangan sampai beda, karena ini menandakan bahwasannya stick yang di sini kodenya ini chipnya ini sama dengan tempatnya. Karena setiap tempat ini berbeda, ada yang berbeda nama. Oke, setelah itu kita masukkan chipnya lewat belakang sesuai apa yang kita cek. Kita asam urat warna oranye, warna kuning oranye. Habis itu kita masukkan chipnya di sini, sticknya di sini. Udah sesuai 8393, udah ada logo darahnya di sini, darah tetes. Berarti udah siap kita gunakan atau tesnya nggak alatnya di sini, darahnya sini. Oke, setelah itu kita gunakan alcohol swab. Ini alcohol swab sebenarnya lebih praktis saja teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan alkohol 70% dengan dibasahinkan kapas dibasahin alkohol 70% bisa. Tapi ini alcohol swab biar simpel aja. Teman-teman bisa menggunakan luas jari manapun, tapi biasanya saya menggunakan yang tengah. Karena supaya apa? Karena kita memegangnya lebih mudah, karena kan dia lebih panjang daripada yang lain. Ini sebenarnya ini dilakukan oleh orang lain ya. Lebih bagusnya dilakukan oleh orang lain atau petugas. Nanti kalau teman-teman pengen nyoba, misalnya tangan keluarga, jadi kita ngecek kita bisa. Dibalur dulu seluruhnya dengan alkohol swab, ini karena alkohol juga, jadi biar lebih steril. Setelah itu kita letak, habis itu kita pijit-pijit sekali supaya darahnya ngumpul teman-teman ya. Habis itu jangan lupa baca bismillah teman-teman ya. Setelah kita tusuk, maka akan keluar darah teman-teman ya. Setelah keluar darah, kita pencet yang kira-kira cukup untuk pengecekan. Setelah kira-kira cukup segini teman-teman ya, habis itu kita arahkan ini. Ini ada petunjuknya teman-teman, ada petunjuknya, ada logo ini, berarti darah mengalir ke ini, arah darahnya ke dalam. Jadi ini kan teman-teman ya. Nah, jadi dirinya seperti ini. Oke, seperti ini, masuk sini. Nah, akan ada bunyi. Setelah bunyi itu berarti darahnya udah dianggap cukup. Setelah itu kita letakkan alat. Kita letakkan alat sampai ini selesai mendeteksi. Sembari itu kita nyiapkan untuk pengecekan selanjutnya. Bisa itu berarti kita mulai dengan gula dan kolesterol. Ini tidak terdetek teman-teman ya. Ini artinya hack, bisa jadi hack ataupun error. Ini menandakan bisa jadi kadar asam urat saya terlalu tinggi dan tidak terbaca oleh alat. Tapi bisa juga ini terjadi kesalahan, bisa jadi sticknya itu rusak atau seperti apa. Tapi lebih akuratnya kita ulang sekali lagi. Cara yang ulang seperti apa? Kita ambil ini, kita ambil lagi stick asam uratnya,
Masih dengan nomor yang sama teman-teman ya. Kita masukkan lagi di sini 8393. Oke, darahnya siap. Kalau udah mulai habis darahnya, kita pencet lagi teman-teman. Kita pencet lubang yang tadi, bekas tusukan tadi, supaya tidak banyak lubang kita tusuk. Karena kalau pasien kita tusuk terlalu banyak juga kasihan. Setelah kita kira-kira anggap cukup, kita kembali teteskan ke sini. Oke, sudah bunyi, kita biarkan. Kalau seandainya udah menguji selama banyak 2 kali ini hasil tetap sama, berarti itu hasil yang sebenarnya. Kalau masih salah yang pertama, kita bisa ulang 1 kali pengulangan. Kalau dianggap yang benar hasil kedua, berarti hasil kedua. Jadi kalau hasil tetap sama seperti tadi, berarti ini kadar asam urat saya terlalu tinggi teman-teman ya. Karena tadi saya siap mengkonsumsi ampela ayam, itu termasuk tempat penghasil purin yang paling besar, dan saya punya riwayat asam urat yang tinggi. Beberapa hari sudah merasakan nyeri bagian kaki teman-teman ya. Jadi solusinya kita hindari makanan-makanan yang tinggi purin seperti ampela, jeroan, seperti pucuk ubi, seperti yang lainnya. Oke teman-teman ya. Di sini saya alhamdulillah sudah mengkonsumsi obat, jadi nyerinya sudah hilang. Tapi masih harus turunkan kadarnya, karena ini asam urat ini kalau kadarnya tinggi sangat-sangat mengganggu teman-teman ya. Sangat-sangat mengganggu dan bahaya sekali. Bahaya kenapa? Kalau terlalu nyeri, maka ini bisa menyebabkan kita mengganggu aktivitas, itu yang pasti. Sebaiknya teman-teman kurangi konsumsi yang banyak mengandung purin, dan mengkonsumsi obat tentunya. Obatnya seperti apa? Sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Obat untuk mengatasi kadar asam urat berlebih, yaitu penghilang nyeri. Kalau seandainya bengkak itu penghilang bengkak, antiinflamasinya metil, dan penurun kadar asam uratnya bisa menggunakan allopurinol maupun menggunakan colchicine. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini saya bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman, walaupun saya ini mengerti akan obat, mengerti akan kesehatan, tapi tidak akan menutup kemungkinan saya juga bisa terkena asam urat, karena nih pola hidup saya juga kurang teratur, yang masih suka mengkonsumsi jeroan ayam, jeroan sapi, dan pucuk-pucuk daun yang hijau yang tinggi mengandung kadar purin. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.